Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron Ambari, untuk mengetahui perkembangan situasi terkait dengan kecelakaan bus jemaah umroh di sana. Selamat malam waktu Indonesia, Pak. Bagaimana perkembangan situasi di Selamat sana, Pak? malam, Bisa Mas Toto. disampaikan kepada kami semua? Oke, kami sampaikan update terkait dengan penanganan penanganan para korban yang dirawat di rumah sakit. Siang tadi kami sudah bertemu dengan Fabian, Mbak Fabian yang mengalami luka bakar cukup serius. Dari dokter kami dapat kabar kalau luka bakarnya itu 60%, namun kabar baiknya adalah tidak ada organ internal yang terkena. Yang terdampak. Jadi hanya semuanya bagian luar, dan pada saat kita komunikasi, Satgas komunikasi dengan yang bersangkutan bisa merespon saat kita beritahu keluarganya mau datang ke Jeddah untuk nengok yang bersangkutan. Sementara satu korban lagi, sebentar saya lupa tadi namanya, atas nama Muhammad Alawi yang mengalami retak tulang, itu rencananya akan dioperasi di tulang lengannya. Nah, sementara Fabian sendiri akan dipindah rencananya ke rumah sakit yang lebih besar, yang sarana prasarananya lebih lengkap. Demikian update dari para korban. Sementara mereka yang sudah berangkat ke hotel, informasi dari muasasa rencana memang mereka akan melakukan ibadah umroh, tapi Oke. hari ini saya belum bisa menghubungi mereka karena kontaknya hilang semua, nomor teleponnya hilang semua. Tapi rencana hari ini, besok saya akan menemui mereka untuk membuat dokumen perjalanan mereka, menggantikan yang baru. Pak Yusron, bagi mereka yang terluka, di mana mereka saat ini dirawat, Pak? Ada 3 rumah sakit terpisah, Pak. Ya, bisa disampaikan di mana Ada saja? di wilayah Jeddah dan sekitarnya. Hmm. Ada yang di Jeddah, ada juga yang di wilayah di luar kota Jeddah. Oke, lalu bagaimana dengan para jenazah yang merupakan korban meninggal dunia? Apakah mereka akan dipulangkan ke Indonesia atau akan dimakamkan di Arab Saudi sana, Pak? Oke, itu kami akan berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak keluarga, Pak. Mhm, Jadi memang jenazah itu boleh dimakamkan di Indonesia mhm. maupun dimakamkan di Arab Saudi. Nah, itu akan sangat tergantung dari permintaan pihak keluarga. Oke, Namun yang perlu dicatat bahwasanya proses identifikasi jenazah ini akan memakan waktu cukup lama ya, dengan kondisi jenazah saat ini. Jadi artinya nanti kita akan komunikasi dengan keluarga dan memilih yang terbaik bagi sesuai dengan keinginan pihak keluarga. oke, baik. Terima kasih Pak Yusron Bisa atas dimakamkan di Saudi juga bisa. baik, baik. Terima kasih Pak Iya, Yusron atas informasinya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu kepada TV One. baik. Sama-sama. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan situasi terkait dengan kecelakaan bus jemaah umroh, kita akan terhubung dengan rekan saya, Arif Yatiska, langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia, Ari. Silakan laporan Anda. Bagaimana perkembangannya di sana? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di penginapan di mana korban-korban selamat dari bus jemaah umroh yang kemarin mengalami musibah. Dan tadi kami sempat bercerita bahwa mereka sangat shock dan tidak ada satupun barang yang bisa diselamatkan dari para jemaah. Jadi apa yang mereka gunakan hanya itulah yang mereka dapat selamatkan. Mereka butuh sangat pertolongan dari bantuan dari pemerintah Indonesia tentunya, dan jemaah berharap korban-korban luka maupun korban meninggal dunia terutama bisa dimakamkan atau dipulangkan ke Indonesia. Jadi tadi kami sempat berbicara dengan 2 korban yang selamat. Beberapa luka masih terlihat di tubuh mereka. Mereka sangat shock dan alhamdulillah mereka masih bisa melaksanakan ibadah umroh walaupun dengan keadaan seadanya. Tapi mereka bercerita bahwasanya bus itu ditabrak oleh mobil jeep dari arah yang berlawanan, lalu terguling dan terbakar. Semua barang-barang bawaan jemaah termasuk uang, handphone, semuanya tidak bisa diselamatkan. Jadi apa yang
mereka ceritakan tadi bahwasanya mereka hanya membawa diri untuk beribadah di sini, sehingga kami juga sangat merinding mendengarkannya dan berharap pemerintah konsulat Indonesia Jenderal di Jeddah bisa membantu pemulangan dan perawatan dan semua dokumen-dokumen yang telah hilang atau terbakar bisa kembali mendapat penggantian agar mereka bisa menjalankan umroh hingga akhir Ramadan ini. Pasal. Mengharapkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Sejauh ini apakah sudah ada bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia, Ari? Baik, dari Konsulat Jenderal dari Jeddah, tadi Pak Yusron Ambari juga mengatakan bahwa mereka akan membantu sekuat tenaga untuk proses identifikasi jenazah hingga pemulangan jenazah, bahkan pengurusan dokumen-dokumen bagi jemaah yang masih selamat agar bisa kembali ke tanah air. Namun sampai saat ini kami belum mendapat informasi terbaru karena besok siang rencananya Konsulat Jenderal akan menemui korban yang selamat di sini. Nanti kami akan mengupdate berita terbaru dari sini. Pasal. Oke, baik. Terima kasih Ari Fiantiska mengabarkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, Ari. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Ibu Nurul Laili, kakak korban meninggal Dr. Novita dalam kecelakaan bus umroh di Mekah, Arab Saudi, mengatakan hingga saat ini pihak keluarga masih belum mendapatkan informasi terkait identifikasi jenazah dan juga pemakaman jenazah. Dan berikut kami hadirkan cuplikan wawancara dengan Ibu Nurul Laili. Saat ini belum ada kabar dari adik yang ada di Mekah, belum ada kabar sama sekali tentang identifikasinya ataupun pemakamannya. Baik, kalau begitu bagaimana komunikasi dengan pihak berwenang atau pihak terkait dalam proses pemulangan jenazah atau identifikasi? Apakah ada kendala komunikasi, Bu? Ya, untuk saat ini belum ada belum ada pemberitahuan lagi apakah bisa dipulangkan atau tidak, dan identifikasinya juga belum ada kabar lagi sampai saat ini. Baik, Ibu, kami juga mendengar bahwa suami korban ini selamat di sana. Bagaimana kondisinya saat ini, Bu? Alhamdulillah sudah lumayan membaik, tapi cuman ada luka-luka di badannya, di punggungnya seperti ada memar gitu, tangannya, perutnya, katanya tadi dadanya kok merasa nyeri gitu. Rencana juga mau di ronsen. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai aksi pembunuhan sadis